Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refki Pratama. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan rangkuman materi saya, yaitu mata kuliah Arsitektur Komputer. Di sini saya akan membahas internal memory. Langsung saja. Pertama itu pengertian internal memory. Internal memory adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama yaitu menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Kapasitas. Karakteristik memori yang jelas adalah kapasitasnya. Kapasitas ini dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dalam byte. Lalu jenis-jenis memori semikonduktor random access. RAM terbagi menjadi dua. Yang pertama itu RAM statis dan RAM dinamis. RAM statis nilai-nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop tradisional. RAM statis akan menampung data sepanjang daya listrik disediakan untuknya. Lalu RAM dinamis disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor keberadaan dan ketidakkeberadaan pada kapasitor diinterpretasikan sebagai bilangan 1 atau 0 karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan. Maka RAM dinamis memerlukan pengisian muatan. Lalu ada pengertian ROM dan jenis ROM. ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Jenis-jenis ROM: Programmable ROM atau PROM, Erasable Programmable ROM atau EEPROM, dan Electrically Erasable Programmable ROM atau EEPROM. Cache adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi. Cache dapat kita lihat sebagai suatu memori buffer bagi memori utama. Cache berisi salinan sebagian memori utama. Lalu sisi DRAM, DRAM atau eDRAM dengan mengintegrasikan cache SRAM yang kecil pada keping DRAM generik. eDRAM mencakup beberapa fitur lainnya yang dapat meningkatkan kinerja. Operasi refresh dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pembacaan cache. Organisasi DRAM kedua, cache DRAM atau CDRAM mencakup cache SRAM yang lebih besar daripada eDRAM. Synchronous DRAM atau CDRAM saling bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan dengan signal pewaktu eksternal dan bekerja dengan kecepatan penuh. Bus prosesor atau memori tanpa mengenal keadaan wait. Organisasi DRAM ketiga, Rambus DRAM atau RDRAM menggunakan pendekatan terhadap masalah memori bandwidth yang lebih revolusioner. RDRAM memiliki kelajuan sekitar 500 Mbps. DRAM sama dengan 33 Mbps. Dan yang terakhir itu ada RAM-Link. RAM-Link adalah memori interface yang memiliki koneksi point to point yang disusun dalam bentuk cincin. Dan terima kasih. Sampai situ penerangan materi saya dan penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.